tetap semangat. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan teacher kelas 3. Kita masih dengan tema yang sama, tema yang keempat, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ikutin teacher ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Selesai kita berdoa, mari kita mendengarkan penjelasan dari teachernya. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Anak-anak, kita sekarang mulai berhitung. Nah, kita perhatikan buku halaman 67. Di sekitar rumah Nina itu memiliki budaya berbagi. Nah, tidak hanya di sekitar lingkungan rumah Nina saja, tetapi di lingkungan rumah kita juga terbiasa dengan hal saling membagi. Nah, sama halnya seperti yang ada di buku. Nah, kali ini Ibu Nina dan warga itu akan mengadakan santunan bagi anak-anak yang kurang mampu. Nah, santunan tersebut adalah berupa sebuah bingkisan kue. Nah, mereka menyediakan 400 bungkus kue. Kita akan membahas soal cerita. Ini adalah membuat sebuah kemungkinan, tetapi dalam satuan perkalian. Sebelumnya kita sudah belajar sebuah kemungkinan, yaitu dalam bentuk penjumlahan, kemudian dengan selisih. Sekarang perkalian. Perhatikan yang Bapak tulis. Jika setiap anak akan menerima kue satu banyak, berapa banyak anak yang dapat diberi kue? Nah, berarti jumlah anaknya tidak tahu berapa. Kemudian berapa banyak kue yang akan diterima setiap anak? Nah, dalam setiap anak itu akan menerima berapa banyak kue, itu juga belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah banyak kue 450 bungkus. Nah, itu adalah merupakan hasil dari keseluruhannya. Banyak anak dikali banyak kue, tetapi jumlahnya belum kita ketahui. Inilah yang mau kita buat adalah sebuah kemungkinan. Kalau misalnya kita buat banyak anak yang akan dibagi itu, misalnya ada 10 anak. Nah, jika ada 10 anak, berarti berapa banyak kue? Bagaimana caranya? Nah, kita tidak bisa dong menerka-nerka ini berapa. Caranya 450 kita bagi 10. 4 dibagi 10 bisa? Tidak. Kita ambillah ke sebelahnya. 45 dibagi 10 sama dengan berapa? 10 dikali 1, 10 dikali 2 kali 2, 20. 10 dikali 3, 30. 10 dikali 4, 40. 10 dikali 5, 50. Nah, kira-kira yang mendekati dengan angka 45 yang mana? Yang kita ambil angka sebelumnya, yaitu 10 dikali 4, yaitu 40. Makanya 45 dibagi 10 itu 4. 4 dikali 10, 40. Kemudian kita turunkan yang angka 5. 5 dikurang 0 berapa? 5. Masih adakah angka satu lagi? Masih. 0 kita turunkan kemari. Nah, 50 dibagi 10 tadi berapa? 10 dikali 5 masih 50. Berarti di sini kita tulis 5. 5 dikali 10, 50. Berarti banyak kue yang harus kita sediakan. Banyak kue yang diterima oleh setiap anak adalah 45 kue. Nah, kemungkinan yang kedua bisa kita tukar. Nah, kalau misalnya banyak anaknya itu ada 40 anak, 45 anak. Nah, berarti banyak kuenya berapa? Banyak kuenya ada 10 kue yang diterima oleh setiap anak. Nah,
Anak-anak di rumah bisa juga melihat buku halaman 67 yang tadi. Situ sudah ada contohnya, banyak anaknya berapa dan banyak kue yang akan diterima oleh anaknya juga berapa. Nah, bungkus kue tadi yang disediakan oleh warga yang berada di lingkungan Ibu Nina itu berbentuk seperti gambar yang di samping ini. Nah, kemudian perhatikan bentuk hiasan kue yang akan dibagikan oleh warga yang berada di lingkungan rumah Ibu Nina. Nah, kemudian itu merupakan gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif pada sebuah kotak itu juga ada bentuknya. Nah, misalnya apa saja? Kita lihat gambar yang pertama itu ada seperti motif batik. Akan teacher tunjukkan ya gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini merupakan motif batik. Nah, motif batik ini ternyata bisa juga digunakan di dalam sebuah kotak, tidak hanya di jenis pakaian, jenis kain, tetapi juga bisa dibuat sebagai motif dekoratif. Anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran itu menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Sekarang kita lihat pada percakapan yang halaman 70. Pada percakapan halaman 70, kalimat saran yang ada pada percakapannya adalah sebaiknya kita tidak berlarian di atas rumput karena dapat merusak rumput. Nah, kalimat saran itu diucapkan oleh Made. Sekarang kita lihat di halaman 71 berdasarkan gambarnya. Gambarnya itu membuang es krim sembarangan, membuang sampah es krim. Masalahnya adalah membuang sampah es krim sembarangan. Penyelesaian masalahnya tidak membuang sampah es krim sembarangan. Jadi kalimat sarannya itu adalah sebaiknya atau seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang kedua, ada temannya memetik bunga di taman. Nah, masalahnya adalah merusak tanaman. Penyelesaiannya tidak merusak tanaman di taman. Dan kalimat saran yang digunakan adalah sebaiknya atau seharusnya kita tidak merusak tanaman di taman, dan sebaiknya kita menjaga tanaman atau merawat tanaman. Jadi kalimat saran itu bisa kita gunakan sebaiknya atau seharusnya. Jika kita menggunakan kata sebaiknya, berarti tidak menggunakan kata seharusnya. Jadi pada gambar itu kita gunakan kata sebaiknya kita tidak membuang sampah di tempat sampah. Gambar yang kedua, sebaiknya kita harus menjaga tanaman di taman. Jadi kalimat saran itu bisa berisi himbauan. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan dari teacher-teachernya? Semoga apa yang dijelaskan oleh teacher-teachernya mudah dipahami dan tidak membosankan. Nah, setelah anak-anak melihat video, alangkah baiknya anak-anak membaca buku terlebih dahulu. Kemudian jika masih ada yang kurang pas atau yang belum paham, bisa anak-anak menghubungi ke teacher-teacher wali kelasnya masing-masing. Kurang lebihnya teacher minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.